Kagak boleh. Lagi sholat kentut batal. Kalau terus sholat melanggar aturan. Maka wailul lil sepotong kayu lebat buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Makanya Nabi Muhammad umurnya cuma 63, tapi hatta tawarromat kodamau, lututnya sampai bengkak karena rajin sholat. Saya juga tahu orang sini dengkulnya pada bengkak. Astagfirullah, bukan ahli ibadah. Kelihatan tuh wajahnya tuh. Alhamdulillah. Sayyidina Umar lagi mau sholat jenazah. Begitu udah siap mau Allahu Akbar, keranda tutupnya bergoyang. Akhirnya ditunda sholat. Kata Sayyidina Umar, coba diangkat tutupnya. Tikar yang dari daun pandan masih bergerak juga. Dibuka lagi ikatannya. Kain kapannya di bagian leher masih bergoyang juga. Akhirnya dibuka ikatan kepalanya. Kaget? Biasa aja keles. Ada ular di leher lagi gigitin kuping jenazah. Itu Sayyidina Umar terkejut, ambil kayu korma mau dipukul itu ular. Ularnya berdiri kepalanya, ngomong, "Limadza taqtulunani?" Kenapa kamu mau pukul saya? Kata Sayyidina Umar, "Kenapa kamu seksa orang ini?" Ular itu kembali menjawab, "Amarani an u'adzibahu ila yaumil qiyamah." Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa orang ini sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Kata Sayyidina Umar, emang apa salahnya ini orang sehingga Allah perintah kamu untuk menyiksanya? Ular itu menjawab, lahu salasu khati'atin. Orang ini punya 3 kesalahan fatal. Yang pertama, rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah sholat. Ntar subuh kalau suami berat bangun bisikin, ntar lu digigit ular lu bangun. Yang kedua, nggak peduli sama lingkungan. Maka rukun sholat salam ke kanan itu yang rukun yang wajib, yang ke kiri sunnah. Artinya hubungan kita kagak cukup vertikal melalui ibadah kepada Allah, tapi juga harus hubungan horizontal, silaturahmi kepada sesama manusia. Hablum minallah wa hablum. Maka di dalam sholat ada salam ke kanan, ada salam ke kiri. Maka ada orang disebut dermawan, ada orang baik, ada orang ada orang pelit, medit, korek, buntut gasiran, meredehese. Pantat kuning. Emang ada pantat yang kuning? Enggak ada lah, orang biar putih pantatnya biru. Enggak ada orang pantatnya. Tahu aja. Itu ada istilah pantat kuning itu orang karena saking pelitnya sampai dapat perkataan itu dari masyarakat. Laki kalau pelit itu lihat waktu merokok sampai mereknya masih bisa juga. Bapak
susu nyampe. Alhamdulillah. Enggak, emang saya nyusunya jam segini. Entep. Jangan dipoto, apalagi lagi nyusu dipoto. Ntar viral. Wah, kayak menawir lagi nyusu. Biar seger. Iya emang, susu bikin saya seger. Saya kalau habis nyusu suka diri. Tuh. Iya, betul. Alhamdulillah. Dulu tawa aja dulu. Kalau masih bisa tawa, sehat. Kalau masih bisa tawa, kakak saya operasi usus buntu. Udah selesai operasi, udah 5 jam, diemen. Ya, lu 5 jam itu menang merah. Apa surupan dengan suruh? Istrinya nangis, bilang sama saya, kok kakak begini nih? Saya panggil dokternya, dok ini udah 5 jam kok belum konek-konek, diajak bicara. Sabar, ada yang 5 menit, ada yang 5 jam, ada yang 7 jam. Kalau mau buru-buru, kasih kapsul perangsang tawa. Saya cari di apotek ini, ada 1 tabletnya 1.400.000. Saya minumin, tawa mulu. Kelebihan dosis. Kali ini kan tawa, kadang baca sholat. Apalagi ini nih pinter-pinter. Ini bahasa Inggris makanya bisa nih. Terjemahin. No smoking. Bisa. Kalau suami habis makan pengen merokok nggak ada, beliin. Sebab kata orang NU, al-udud ba'dal makan wajibun. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Historisnya, sejarahnya itu bacaan ketika Nabi Ibrahim dilempar ke api yang berkobar oleh Raja Namrud. Allah mau api jangan panas. Kata Allah, ya naru kuni bardan. Hai api dingin, jangan panas. Wassalaman ala Ibrahim. Selamatin Ibrahim. Maka api kagak panas. Allah yang mau. Isra Mi'raj, Allah yang mau. Allah kalau sudah menghendaki sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Siti Maryam, wanita suci, bisa hamil tanpa proses sentuhan dengan laki-laki. Allah mau. Itu Siti Maryam bisa hamil. Cuman sayang sekarang ada orang nurut Siti Maryam. Ada enggak? Karena nggak diajarin agama, pacarannya di kober jam 2. Habis hujan di atas motor. Kalau udah berduaan pacaran di kober, yang ketiga setan di belakang. Setan bisikin, buka aju. Habis buka aju terus buka-bukaan. Itu
itu bahaya anak tidak diajarin agama. Maka kata Nabi, allimu auladakum ala salasi hisalin. Didik anak kamu itu 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabikum. Tanemin dia anak cinta kepada anak kita apal putar silsilah keluarga Nabi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abdul Muttalib. Salah, sengaja gue salahin, ngikutin aja nih dia ada salah. Ulang. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy bernama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh yang penuh asetnya kusut, yang penuh suka duka. Begitu lahir ke dunia Aminah ibunda Nabi, air susunya kering, air susunya kering, air susunya kering. Ya, air susunya. Akhirnya ia diberi ASI oleh orang lain. Ada Suwaibatul Aslamiyah. Ada lagi yang kedua, diberi ASI itu orang-orang Arab. Ada yang bekerja sebagai penawar jasa untuk memberi ASI sama bayi. Itu bayi Nabi Muhammad nggak diambil sama ibu-ibu. Orang hamil dalam kandungan 2 bulan, ayahnya udah meninggal. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarati abuhu Abdullah. Walamma tamma min hamlihi syahran. Ketika Aminah hamil usia kandungan 2 bulan, tuwfiya bil Madinah, meninggal Abdullah di Madinah. Lahir Nabi ke dunia, udah enggak ada orang tuanya. Yang penuh suka duka, yang penuh. Itu ibu-ibu penawar jasa enggak mau. Akhirnya itu ibu-ibu yang udah pada dapat bayi pulang, tinggal seorang yang belum dapat. Ini suami istri ngomong gini, daripada kita pulang kagak dapat, udah deh itu ambil bayi itu tuh yang lagi dipegang sama kakeknya, Abdul Muttalib. Akhirnya bayi Nabi diambil. Itu orang yang ngambil bayi Nabi untuk diberikan ASI, kampungnya lagi dilanda musim kemarau. Itu ontak yang dia pakai cari nafkah, kuru.
kurus? Guru. Kalau kuru itu lebih kurus. Kurus, di bawahnya kuru. Di bawahnya kuru, kerempeng. Apa? Ceking. Di bawahnya kerempeng, ceking. Di bawahnya ceking, Nah, mati pisan lah. kuntet. Stunting dah tu. Berkah bayi Nabi itu onta yang kuru, karena bayi Nabi digendong, ditaikin ke onta. Seketika onta itu orang gemuk. Tadi yang susu ontanya udah pada begini-begini. Apa namanya? Glawer. Hah? Nampleng. Itu yang enak karena sedikit ngomongnya. Nampleng. Gue jadi pengen pulang nih. Itu onta yang kering susunya, berkah bayi Nabi ada di atasnya. Seketika kencang kembali. Itu suaminya turun memeras susu unta. Istrinya yang gendong bayi tadinya kuru, begitu sentuhan kulit Nabi Muhammad yang bayi sama sentuhan kulit ibu, itu ibu seketika gemuk. Berkah Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Maka mudah-mudahan kita dapat berkahnya. Berkah baca rawi, baca maulid, berkah bulan Sya'ban, sehat di bulan Ramadan. Maka doanya guru kita pimpin, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna. Di bulan Sya'ban juga peristiwa pindah kiblat sholat. 17 bulan Nabi sholat di Madinah. Ketika hijrah 17 bulan sholatnya Nabi kiblatnya Baitul Maqdis. Begitu sholat menghadap kiblatnya Baitul Maqdis, kata orang-orang Yahudi di Madinah, innahu yatba'una. Sesungguhnya Muhammad ibadah menghadapnya ngikutin kita. Nabi dengar tuh orang Yahudi ngomong begitu. Akhirnya hatinya berharap supaya Allah Ta'ala turunkan perintah ubah arah kiblat. Lagi sholat asar, 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis. Rakaat ketiga turun wahyu untuk rubah kiblat. Saya baca ayatnya dengan gaya Muammar ZA. Tahun lalu Muammar ZA di sini berdua sama Kiai Haji yang gemuk itu siapa tuh? Iya, Nur Fadilah. Gemuk udah bu. Gemuk udah pak. Guru. Muammar bacanya begini, megang mic-nya aja sedikit. Pakai dehem-dehem dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mic-nya pakai dijauhin. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Pakai dijauhin. Falanuwalliyannaka qiblatan. Pakai dideketin juga kadang-kadang. Karena hati Nabi saat sholat ke Baitul Maqdis berharap ada perintah rubah, akhirnya wahyu itu turun. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai hari ini Muhammad, ibadah kepadaku tak lagi menghadap Baitul Maqdis.
sampai seterusnya menghadap Ka'bah Masjidil Haram. Tempat itu diabadikan menjadi nama Masjid Qiblatain. Di Madinah ada dua mimbar, mimbar yang dulu ketika Nabi pakai menghadap Baitul Maqdis dan mimbar yang sekarang menghadap ke Masjidil Haram. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Yang terakhir perintah puasa itu ayatnya turun di bulan Sya'ban. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu turunnya di bulan Sya'ban. Kenapa turunnya di bulan Sya'ban? Praktek puasanya di bulan Ramadan supaya Nabi punya keleluasan waktu untuk menerima kewajiban ibadah itu, karena bukan sehari, sebulan nahanin lapar, sebulan nahanin haus, supaya bisa beradaptasi, supaya bisa menyesuaikan diri. Diturunkan ayat itu sebelum kewajiban di bulan Sya'ban. Maka ada istilah tarhib Ramadan. Itu diambil dari kata roh aba yuroh ibu tarhiban. Artinya ada usaha yang maksimal agar ibadah Ramadan itu bisa mencapai yang Allah inginkan. Apa yang Allah inginkan di balik puasa Ramadan? Satu, supaya karakter hidup manusia menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ramadan puasanya sempurna, tadarus Al-Qur'annya sempurna. Lebaran rezeki kita banyak. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma. Tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Maulana ya Mujib ya Hadiran la yaghib, tawassalna ilaika bil habib. Faqdi hajatina qarib, faqdi hajatina qarib, faqdi hajatina qarib. Hajatan fid dunya bil maisarah wa hajatan fil akhirati bil maghfirah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan fi sihhatin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.